Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ini. Alhamdulillah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait, owner PT Indi Matam Lines beserta dengan keluarga, kita doakan semoga insyaallah beliau bersama keluarga dan seluruh staf baik yang ada di Makassar ataupun yang ada di Papua senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, serta seluruh undangan. Maafkan Ustaz Ansar tidak bisa menyebut satu persatu. Wabil khusus anak-anak kita dari panti asuhan. Semoga dengan kedatangan anak-anak kita, rezeki seluruh yang bergabung di PT Indi Matam Lines akan semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadir pula orang-orang spesial di antara kita malam hari ini, Ibu Andi Marwah. Alhamdulillah bacaan Al-Qur'annya semoga akan mendatangkan keberkahan kantor baru ini. Begitu pula Adinda Ustaz Mardan, semoga dengan pembacaan sirah Barasanji tadi sejenak kita semua berpikir bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau jujur tadi saya bergetar kurasa perasaanku, begitu mulia sosok tersebut. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita orang spesial yang selalu kita dengarkan azannya menjelang buka puasa. Azan terbaik dari Masjid Al-Markas Makassar sengaja kita datangkan di tempat ini. Semoga dengan kedatangannya tempat ini semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga tim Barasanji dan tim Hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat tema di atas, anak-anakku bisa lihat yang tertulis meneladani akhlak. Disambung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita mesti meneladani? Kita buka tulisan tokoh dunia yang bernama Michael Khair yang menempatkan bahwa tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Michael Khair dalam buku tersebut mengguncang dunia, menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling hebat? Jawabannya, karena akhlak yang telah diberikan contoh untuk kita semua. Makanya
sebelum saya bahas akhlaknya Nabi, sepenggal dari kisah tentang keberadaan beliau, saya ingin menyampaikan kepada kita siapa sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berikan bayangan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Pertanyaannya untuk anak-anakku, berarti hebat atau luar biasakah itu Nabi? Luar biasa ataukah tidak? Beliau memang bukan manusia seperti kita, tapi manusia yang luar biasa, basarun la kal basari. Makanya untuk menyempurnakan pertemuan kita dalam rangkaian syukuran kantor PT Indimatam Lines, ayo kita bersalawat, salawat badar. Semoga dengan semangat salawat badar, kapal-kapal Indimatam Lines akan berlayar menempuh jalur yang berat untuk mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama salawat. Salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita buka siapa Nabi Muhammad, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang sekarang menjadi nenek kita semua. Namanya Nabi Adam. Tinggal di mana nenek kita pertama kali? Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan jangan pernah ragukan itu. Nabi Adam tinggal di surga. Di surga Nabi Adam menyaksikan, di pintu surga tertulis nama yang berpasangan. Allah berpasangan dengan nama siapa? Anak-anakku, siapa pasangan nama itu? Tertulis di pintu surga, nama Allah berpasangan dengan Muhammad. Pertanyaannya, alangkah luar biasanya manusia tersebut, kata Adam. Nabi Adam berkata, siapa nama ini? Belum hadir orangnya, tapi namanya sudah ada di surga. Satu, berarti memang Muhammad bukan manusia biasa, basarun la kal basari, seperti kita, tetapi hakikatnya tidak sama dengan kita. Yang kedua, secara fisik kita ambil sedikit rangkumannya. Secara fisik Nabi Muhammad memang sama dengan kita, tetapi ada hal-hal yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Apa contohnya? Nabi, Pak, Ibu, kalau berkeringat, maka seluruh sahabat itu bergembira kalau Nabi berkeringat. Kenapa? Karena keringatnya Nabi, sahabat ingin ambil untuk dijadikan parfum pada pakaiannya. Karena keringatnya Nabi lebih harum dibandingkan parfum yang Bapak Ibu pernah beli. Bandingkan dengan keringat tapak. Ibu, keringatnya suami tak harum tidak? Kalau harum coba-coba sebentar, begitu pulang dipakaikan tisu lehernya serta ininya, baru coba cium. Apa yang dimakan Nabi, apa yang diminum Nabi, jangan engkau tanyakan apa makanan dan minumannya, karena apapun yang kita makan dan minum tidak akan pernah bisa sama keringatnya Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dibayangkan? Luar biasa istimewanya manusia tersebut. Ayo kita buka lagi satu. Nabi Muhammad, ludahnya itu adalah ludah, tapi bukan ludah biasa. Ludahnya Nabi itu adalah obat paling mujarab yang pernah ada di dunia. Sama tahun jika ludah tak budi. Kita buka kisahnya. Ketika Nabi melaksanakan hijrah,
istirahat di gua di Jabal Sur, diburu dan dicari oleh pasukan Abu Jahal. Di tempat itulah Nabi istirahat sejenak bersama dengan Abu Bakar. Datanglah ular yang rindu ribuan tahun ingin menyentuh kulitnya Nabi, tapi Abu Bakar dengan kakinya menutup lubang supaya ular itu tidak menggigit kulitnya Nabi. Apa yang terjadi? Ular menggigit kulitnya Abu Bakar. Seketika Abu Bakar menggigil kesakitan, dan Abu Bakar tidak tega membangunkan Nabi yang saat itu tertidur di pangkuannya. Sampai akhirnya Abu Bakar menangis dan tangisannya mengenai pipi Nabi. Lalu berkatalah Nabi, Abu Bakar sahabatku, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, tidak apa-apa ya Nabi ya Rasul. Lalu berkata Nabi, kalau tidak apa-apa Abu Bakar, mengapa engkau sangat sedih meneteskan air mata? Kata Abu Bakar, tidak apa-apa ya Nabi ya Rasul. Abu Bakar hendak menyembunyikan bahwa dia digigit ular, tapi Nabi tahu dari wajahnya. Lalu Nabi berkata, Abu Bakar, jujurlah, apa sebenarnya yang engkau rasakan? Sedihkah? Tidak. Menyesalkah? Tidak. Lalu apa Abu Bakar? Abu Bakar lalu berkata, kakiku ya Nabi digigit tadi ular. Lalu Nabi berkata, mari kakimu Abu Bakar. Lalu Nabi keluarkan ludahnya. Setelah ludahnya Nabi menyentuh kaki Abu Bakar, sembuh seketika. Tidak ada sisa racun yang tersisa di kaki Abu Bakar. Makanya Bu, kalau sakit coba-coba barakatnya juga ludahnya suami tak Bu. Jamaki ke dokter, begitu bangun suami tak, tanya beden suami tak Pak, coba beden ludah itu ngapa sembuh tidak? Halo, sembuh tidak Bu? Jangan harap sembuh, mungkin tambah sakit karena harumnya bau ludah suami tak. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang, apanya Nabi yang mau diteladani? Kita ambil poin singkat tetapi maknanya kita ambil yang luar biasa. Yang pertama, teladan yang mau diambil dari Nabi, mohon maaf kepada kita semua. Nabi tadi sirahnya telah dibacakan oleh saudara kita. Dia adalah manusia yang sangat mulia. Dia tidak membedakan orang kaya, orang miskin, pejabat. Dia tidak pernah bedakan siapapun di hadapannya, melainkan ia samakan orang lain. Dia tidak samakan kita dengan orang lain, dia samakan satu sama lain. Kenapa? Pelajaran yang mau kita ambil dalam hikmah maulid ini, Pak Ibu, jujur, yakin bahwa hidup ini pasti akan berputar. Betul tidak Pak? Tolong jujur yakin bahwa hidup ini pasti berputar. Anak-anak yatim piatu yang ada di tempat kita, tidak ada manusia yang bisa menjamin. Boleh jadi di antara mereka ada yang akan sukses seperti Pak Haji Andi Tajrimin 25 tahun yang akan datang. Ada tidak yang jamin mereka ini bahwa mereka tidak sukses? Anak-anak yatim piatu yang duduk di depan kita, tidak ada yang bisa jamin bahwa di antara mereka tidak ada yang akan jadi Kapolres. Hidup ini bagaikan roda Pak Ibu. Kadang kita lupa pada saat roda di atas. Kadang kita nanti terbangun dari mimpi pada saat kita sudah berada di roda di bawah. Ayo Pak Ibu jujur, saya sudah meneliti. Banyak orang kaya ternyata orang tuanya bukan orang kaya. Jujur Maki. Banyak orang sukses orang tuanya bukan orang sukses. Banyak anak yang bisa jadi Kapolsek, bisa jadi Kapolres, orang tuanya hanya petani. Kenapa bisa berputar roda itu? Maknanya tiada lain. Kalau Allah ingin mengubah nasib seseorang, apa kemampuan kita untuk menolak takdir itu? Inilah makna kenapa Nabi selalu memperlakukan orang kaya, pejabat, orang miskin, Nabi samakan. Betul tidak? Ayo, hidup pasti akan berubah. Yang tadinya di atas, yakinlah roda akan berputar berada di bawah. Yang tadinya mungkin di bawah, yakinlah suatu saat anakta yang akan berada di roda atas.
Pesan apa yang mau disampaikan kepada semua yang hadir? Pesan yang ingin disampaikan adalah jangan berhenti berbuat kebaikan kepada semua orang tanpa membedakan orang itu. Alhamdulillah. Haji Tajrimin sudah membuktikan malam ini Bapak Ibu. Ia sedekahkan makanan untuk kita. Tahu tidak apa berkah dari sedekah makanan itu? Orang yang selalu bersedekah, anak-anakku tolong jujur dan besar suara. Kalau orang selalu bersedekah, mudah tidak rezekinya? Besar-besar suara tanah. Orang yang selalu bersedekah, mudah tidak rezekinya? Orang yang selalu bersedekah tidak akan pernah bisa berkurang hartanya. Orang yang selalu bersedekah jangan pernah menganggap harta akan berkurang. Yang terjadi sebaliknya, akan turun berkah yang lebih banyak dibandingkan yang kita keluarkan. Yakin tidak kira-kira Bapak Ibu? Ulangi, yakin tidak Bapak Ibu? Itu adalah kenyataan. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya raya, orang tua, tapi tidak mau dan tidak rajin bersedekah. Lihat pada saat meninggal orang tua, anak nanti syukur kalau masih bisa baik. Karena kenyataan berbicara di mana-mana. Orang tua yang kaya raya tapi lupa untuk selalu bersedekah, maka anaknya nanti menghabiskan harta yang ditinggalkan orang tua, lalu tidak ada yang tersisa. Kenapa? Karena harta yang Allah titipkan kepada orang tua kita itu tidak berberkah. Itulah kenapa banyak orang luar, orang tuanya tukang beca, tapi anak-anaknya bisa jadi orang sukses. Orang tuanya hanya petani, tapi anaknya bisa jadi pengusaha sukses. Orang tuanya hanya penjual mangga di pinggir jalan, tapi anak-anaknya bisa menjadi dokter dan profesor. Kenapa? Karena kebaikan dari sedekah yang ia lakukan. Alhamdulillah. Pak Ibu, saya selalu buktikan manfaat sedekah. Suatu waktu Pak Ibu, saya mau buktikan. Kupanggil itu teman, saya belum kenal, tapi saya tahu bahwa teman itulah ataukah orang itulah yang kuasai satu kampung. Saya bawa, bos, ayo kita dulu naik di mobil. Untuk apa Ustaz naik di mobil tak? Saya bilang naik maki dulu di mobil. Tapi jangan maki panggil teman tak, sendiri maki. Begitu naik di mobil, saya tanya, bos, belum pagi makan toh? Dia bilang, iya Ustaz, belum pak makan Ustaz. Saya bilang, saya mau bersedekah. Dalam hatiku, mau kak cari di mana warung coto begadang yang harganya 15.000 gratis ketupat. Sampailah di warung coto 15.000 gratis ketupat. Setelah saya traktir makan orang yang punya kampung ini, yang paling hebat di kampungnya. Lalu saya tanya, bos, kalau sudah nak kasih makan orang, contoh saya sudah bersedekah makanan untuk kita, pertanyaannya, apakah kita mau sakiti kak bos? Apa nak bilang? Ustaz, biar mamo ini tubuhku penuh dengan tato Ustaz. Tapi kalau sudah orang nak sedekahkan makanannya Ustaz, mustahil saya mau sakiti ke Ustaz. Malah yang ada Ustaz, kalau ada mau sakiti di sini di kampung, kode mah Ustaz, saya yang berdiri di depanku untuk selamatkan ke Ustaz. Dalam hatiku, saya hanya bersedekah 15.000. Ternyata orang yang paling jago di kampung ini berkata, nyawaku kupertaruhkan untuk kau Ustaz. Yang penting engkau berikan berita kepada aku. Lalu saya tanya, luar biasa ternyata bos di, padahal saya hanya traktir kik makan. Lalu ia berjawab, Ustaz, bayangkan itu Ustaz, baru coto 15.000 kita traktir kak, nah mau kak selamatkan nyawata. Apalagi Ustaz kalau ada emberta dikasih kak. Ada tonggak bang ini ember? Halo, halo, Pak Rizal, ada jatah di sini Pak Rizal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya cukup dua yang bisa kita ambil sebagai teladan dari Nabi pada kesempatan ini untuk mengantarkan PT Indi Matam lain semakin sukses, sebagaimana yang disampaikan oleh Honor Andi Matam. Satu kata kunci, selalulah berbuat baik dan seluruh karyawan berbuat baik. Lalu selanjutnya rajin-rajinlah kita bersedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah yang kita lakukan Pak Andi, maka setiap kita bersedekah, Allah akan terima doa malaikat. Apa doanya malaikat setiap ada orang bersedekah?
Mohon maaf, saya bacakan doanya. Siapa orang tua yang selalu bersedekah, maka didoakan oleh malaikat doa ini. Kalau orang kaya selalu bersedekah, hakul yakin, saya yakin 1000%, harta tak tidak akan habis, dan anak tak pun hartanya juga tidak akan habis sepanjang dia amalkan sedekah. Apa doanya malaikat? Allahumma ati munfikan khalafa. Artinya, ya Allah, ganti berikan balasan hambamu yang selalu berimpak bersedekah, ya Allah. Ganti rezekinya Haji Andi Tajrimi, ya Allah. Malam ini dia undang anak yatim, dia undang tamu untuk menikmati syukuran kantor barunya, ya Allah. Maka Allah pun akan menjawab, wahai malaikatku, pasti saya akan ganti. Lalu mohon maaf Bapak Ibu, seandainya hadir di tengah-tengah kita ada orang kaya tapi malas berimpak, bersedekah, berzakat, apa doa malaikat untuk kita? Allahumma ati munsyikan talaba. Artinya, ya Allah, ambillah hartamu, ya Allah, ambillah titipan hartamu kepada hambamu, karena dia enggan untuk bersedekah, karena dia tidak mau membagi rezekinya kepada orang lain, ya Allah. Itulah rahasia, Pak, kenapa banyak orang sukses kaya raya tiba-tiba saat meninggal habis hartanya, karena ternyata harta itu memang tidak berkah pada dia. Maka di saat roda di atas, ingin berpesan kepada semua yang hadir, jangan lupakan dirita, karena roda itu pasti akan turun. Dan roda di bawah, jangan berkecil hati, boleh jadi anak tak akan membawa roda ke atas. Sebagai penghujung dari hikmah maulid ini, saya pernah duduk bersama dengan owner PT Indi Matam. Awal-awal beliau berjuang di Papua. Saya tidak tambah, tetapi maknanya sama. Pak Andi bilang, Ustaz, waktu saya pertama kali kasih merantai di Papua, Ustaz, jangankan makan 2 kali sehari, untung kalau bisa makan 1 kali sehari, Ustaz. Ingat Ki, nak, semua anak-anak khususnya anak yatim piatu, kisah yang punya kantor ini, beliau untung kalau bisa makan 1 kali 1 hari di awal merantau di tanah Papua. Tapi dengan air mata, dengan semangat untuk berbuat, dengan kerja keras, dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan keikhlasan selalu bersedekah, maka lihatlah hari ini mata terbuka, rezekinya Pak Andi semakin banyak, dan tidak mustahil 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, PT Indi Matam Lines tidak akan pernah goyah sepanjang orang-orang yang berada di PT Indi Matam Lines tidak pernah melupakan akhlak Nabi. Akhlak apa? Berbuat baiklah selalu kepada semua orang, dan jangan lupakan untuk selalu bersedekah, karena sedekah itulah yang mendatangkan rezeki melimpah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga rangkaian syukuran kantor baru ini mendatangkan keberkahan khususnya kepada PT Indi Matam Lines beserta seluruh jajarannya. Lalu saya ingin menyampaikan kepada kita semua satu kata kunci. Kalau Allah ingin berikan rezeki, maka otak tak mampu menjawab dari mana rezeki itu datangnya. Tapi kalau Allah juga mau ambil, maka otak pun tak mampu menjawab kemana semua rezeki itu tiba-tiba habis seketika. Maka rawatlah rezeki ini dengan berbuat baik, dengan bersedekah. Utamanya jangan pernah lupakan anak yatim piatu, karena Nabi sendiri yang menyampaikan, siapa yang mencintaiku, maka cintai pula lah sahabatku. Siapa sahabatmu ya Rasulullah? Ternyata sahabat Rasulullah juga ia sebutkan adalah anak yatim piatu. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita berdoa, semoga insya Allah pertemuan kita di tempat ini insya Allah mendatangkan keberkahan untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Jangan engkau jadikan kami hamba-Mu yang lupa bersyukur ya Allah di saat engkau titipkan banyak harta ya Allah. Jangan engkau jadikan kami hamba-Mu yang kufur ya Allah di saat engkau karuniakan banyak harta ya Allah. Jangan engkau jadikan kami sombong ya Allah di saat engkau berikan pakaian tubuh ini dengan pakaian kemewahan, jabatan dan tahta ya Allah. Tapi jadikan hamba-Mu ini hamba-Mu yang selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah dengan cara berbuat baik kepada semua orang, dengan cara bersedekah kepada semua banyak orang, dengan cara senantiasa mengikuti teladan dari Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, begitu banyak kenyataan di hadapan mata ya Allah. Pejabat yang dulunya sombong, di saat ia telah pensiun, ia tidak dihargai lagi oleh tetangganya. Kenapa ia tidak dihargai? Karena di saat ia punya jabatan, sombongnya luar biasa. Di saat Allah berikan harta yang banyak, angkuhnya luar biasa. Tapi Engkau Maha Adil ya Allah. Semua pasti akan berubah. Yang kaya akan berubah jika lupa denganmu. Yang pejabat akan menjadi bukan pejabat kalau ia lupa denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.